Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat semua. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, saya absen dulu. Muhammad Hanif Hadir Pak. hadir. Insan Fali hadir. Siapa? Albi Hadir. hadir semua ya, semua sekarang. Baik, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tajwid. Ada yang tahu apa itu tajwid? Apa itu tajwid? Bacaan Pak. Bacaan boleh. Apa arti tajwid menurut kalian? Coba menurut Hanif. Buku bacaan Pak. Bacaan. Menurut Bali. Membaca Al-Quran Pak. Membaca Al-Quran. Tajwid artinya membaguskan, menyempurnakan atau memantapkan. Di ilmu tajwid itu adalah ilmu yang mengetahui bagaimana cara memenuhkan atau memberikan hak huruf dan mustahaknya, baik yang berkaitan dengan sifat, mad dan sebagainya seperti tarkik dan tafkhim dan selain keduanya. Jadi adapun tujuan dari mempelajari ilmu tajwid yaitu saunul lisani anil lahni fi kalamillahi ta'ala, itu menjaga lidah dari kesalahan di saat membaca Al-Quran, agar tidak ada kesalahan dalam membaca ayat-ayat Allah. Yang dimaksud ayat Allah itu apa? Al-Quran. Agar ayat-ayat yang kita baca, baik cara pengucapan huruf, sifat huruf sifat-sifat huruf sehingga sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan oleh ulama ahli qira'. Adapun hukum mempelajari ilmu tajwid. Hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah, sedangkan mengamalkannya adalah fardu ain bagi setiap orang yang membaca Al-Quran. Baik, sebelum kita ke mempelajari isi, kita perlu ketahui bahwa dalam tajwid, dalam membaca Al-Quran, ada yang namanya huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah yang kalian ketahui ada berapa? Ada yang tahu? Ada 8. Ada yang menyebut ke 9 dan lain-lain. Yang ada yang hafal ini huruf hijaiyah? Nggak ada Pak. Nggak ada Pak. Yang pertama ada alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, zal, sin, shin, sod, lo, to, do, ain, wain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, hamzah, ha, ya. Jadi kalau
Kalau di sini ada 9 di bukunya ya. Jadi mungkin kalian udah, meskipun tidak hafal, tapi kalian sudah mengetahui ya apa itu huruf hijaiyah, apa saja huruf hijaiyah. Mungkin kalian sudah lupa. Sebelumnya udah pernah belajar mengenai apa itu huruf hijaiyah, apa itu tajwid. Udah pernah? Belum ya. Jadi saya lanjut ke materi pertama, yaitu kita akan mengenal yang namanya hukum nun mati dan tanwin. Hukum nun mati dan tanwin. Nun mati atau nun sukun adalah huruf yang bertanda nun. Saya tulis sini. Huruf yang bertanda nun. Ini yang dinamakan nun mati, ya. Nun mati di sini kan yang akan dijelaskan nun mati ada tanwin. Kalau nun itu bentuknya seperti ini. Kalau tanwin adalah bunyi nun mati yang ada pada akhir kalimat isim di dalam melafalkan atau menyempurnakan, tapi bukan di dalamnya. Kita langsung saja ke pembagian hukum nun mati dan tanwin. Dalam hukum nun mati dan tanwin, jika bertemu dengan huruf hijaiyah yang berjumlah 28 terkecuali alif, akan menimbulkan 4 hukum bacaan, yaitu idhar halqi, idgham, iqlab dan ifa hakiki. Jadi nun mati itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada idhar halqi tadi, terus idgham, iqlab dan ifa hakiki. Nah, idgham sendiri dibagi menjadi 2, ada idgham bigunnah dan ada idgham bila gunnah. Begitu dengan ifa itu dibagi menjadi 3. Ada yang namanya ifa aqrab, ifa ab'ad dan ifa ausat. Kita yang pertama, hukum nun mati yang pertama ada yang namanya idhar. Yang pertama ada idhar. Idhar artinya jelas. Ya, jadi idhar ini mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya tanpa memakai dengung pada huruf yang diidharkan. Huruf idhar ada yang tahu huruf idhar itu ada berapa? Ada 5. Ada 5. Yang pertama ada hamzah, ha, ho, ain, wain. Ada 5. Jadi apabila ada ini nun mati ketemu dengan huruf yang 5 ini, maka dibaca jelas atau dibaca idhar. Seperti apa contohnya? Man amana, saya tuliskan. Man amana. Man amana. Di sini ada nun mati. Ini nun matinya ketemu dengan hamzah, maka ini dibaca idhar atau jelas. Tadi dikatakan pengertian idhar itu dibaca jelas atau tidak disertai dengan dengung. Dibersih bacanya man amana, tidak boleh dibaca man amana. Jadi kalau ada yang membaca man amana itu salah ya. Yang benar man amana. Jelas seperti itu ya. Ya, Pak. Nah, yang kedua ada yang namanya idgham.
Tadi sudah saya jelaskan bahwa idgham itu ada dua. Yang pertama ada idgham bigunnah, ada idgham bila gunnah. Idgham bigunnah. Idgham bigunnah itu apabila ada nun mati ketemu dengan hurufnya apa saja huruf idgham bigunnah? Ada yang tahu? Ada 4, yaitu ya, nun, ya, nun, mim, wawu. Atau bisa kita sambung dengan yanmu biar kita cepat mengingat-ingatnya. Yanmu atau ya, nun, mim, wawu. Jadi apabila ada nun mati tadi ketemu dengan huruf yang 4 ini, maka dibaca idgham bigunnah. Idgham bigunnah artinya disertai dengan dengung. Beda sama idhar tadi. Apabila ada nun mati ketemu dengan huruf yang 4 ini. Contohnya dunya, nun mati ketemu dengan huruf ya. Nah, di sini ada huruf ya di idgham bigunnah. Jadi dibaca idgham bigunnah. Oh, ini apa? Salah. Ini pengecualian. Contohnya yang disertai dengan dengung. Mir rabbihim. Nun mati ketemu dengan huruf salah. Nah, di sini ada lanjutannya. Huda mir rabbihim. Fathatain ketemu dengan huruf mim. Bagaimana cara bacanya? Huda mir rabbihim disertai dengan dengung. Lanjut ke idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari dua huruf, yaitu lam dan ro. Hurufnya ada 2 ya, idgham bila gunnah, yaitu lam dan ro. Nah, cara membacanya, huruf yang pertama yang berupa nun mati atau tanwin dimasukkan ke salah satu dari 2 huruf yang tidak disertai suara dengung. Seperti mir rabbihim. Jadi nun mati ketemu dengan huruf ro. Salah satu hurufnya itu di sini ketemu dengan huruf ro. Bagaimana cara membacanya? Mir rabbihim, langsung tidak disertai dengan dengung. Beda sama idgham bigunnah. Kalau idgham bigunnah disertai dengan dengung, kalau idgham bila gunnah tidak disertai dengan dengung. Memasukkan tapi tidak disertai dengan dengung. Idgham bigunnah memasukkan dengan dengung. Kalau idgham bila gunnah memasukkan tidak disertai dengan dengung. Yang ketiga ada iqlab. Iqlab artinya yaitu membalik, memindah atau menukar.
Apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, jadi huruf iklab ini cuma ada satu, yaitu ba. Maka keduanya akan ditukar menjadi mim, tetapi hanya dalam bentuk suara, tidak dalam bentuk tulisan. Contohnya mim ba'di. Sini nun mati ketemu dengan huruf ba. secara penulisan kita baca min ba'di secara penulisan. Dikarenakan ini adalah bacaan iklab, maka kita bacanya seperti apa? Yaitu mim ba'di. Jadi berubah menjadi huruf mim. Seperti itu ya, paham ya? Paham, Pak. Yang terakhir yaitu ada ikhfa. Yang keempat ada ikhfa. Ikhfa yaitu artinya samar atau menyamarkan. Menurut istilah mengucapkan huruf sifat antara idhar dan idgham tanpa tasdid dengan menjaga gunnah pada huruf yang diifakan. Apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 15, maka dibaca ifa. Hurufnya yaitu berkumpul dengan shad, za, sa, kaf, jim, sya, qaf, sin, dal, to, za, fa, ta, do. Atau kita bisa singkat dengan sif dasana kam jada sahsun qad sama tuntayyibun zidfi tukon 25. Ini ada yang hafal, bagus ini. Ifa sendiri dibagi menjadi 3, yaitu pertama ada ifa aqrab, ifa ab'ad, dan ifa ausat. Ifa aqrab itu hurufnya ada 3, yaitu ta, to, dan dal. Ab'ad, sedangkan ab'ad ada 2, yaitu kaf dan qaf. Dan ab'ad ausat itu sisanya dari 15 yang tadi, berarti tinggal 10. Sama seperti yang sebelumnya, apabila ada nun mati ketemu dengan huruf ini, maka dibaca dengan aqrab. Contohnya dari ifa aqrab, muntahun. Ini kan lebih mendekati ke apa ya? Bisa kita rasakan lebih dekat gitu. Muntahun. Kalau apa? Kalau yang apa? Hurufnya ada 2 kan? Kita kasih contoh min qabli. Selanjutnya ada ausat. Contohnya inja'akum. Gitu. Paham ya? Baik, ada yang ditanyakan? Tidak. Semua udah paham ya? Allah. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Boleh dipimpin doanya ketua kelasnya. Siapa Mas Wali? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya.